dan menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar materi kita pada hari ini. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini sudah masuk ya. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya terdapat sebuah isu yang sangat besar pada tahun ini, yaitu ada sebuah rancangan undang-undang kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dan kita sebagai adik-adik semua, terutama calon tenaga kesehatan, diminta untuk memberikan masukan karena tahap ini adalah tahap public hearing yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menerima masukan, kemudian untuk mendengarkan apa saja yang diperbarui, kira-kira perlu diperbarui dan dipertahankan dari undang-undang sebelumnya. Oke. Tadi kalau teman-teman bergabung di dalam ini ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menkes, yaitu tentang apa yang menjadi dasar perubahan dari undang-undang ini. Dasar utama dalam melakukan perubahan undang-undang adalah kemaslahatan untuk masyarakat. Jadi Pak Menkes tadi udah bilang begitu, dan undang-undang ini sengaja dideliver kepada semua, kepada masyarakat, kepada perguruan tinggi, termasuk kita berarti kepada mahasiswa dan dosen, kemudian kepada organisasi profesi, seluruh masyarakat agar berpartisipasi terhadap undang-undang ini. Nah, teman-teman semuanya yang insya Allah dirahmati Allah pada siang hari ini, adik-adik semua, jadi sebelum undang-undang tersebut dilakukan rancangan undang-undang, tapi ada satu undang-undang yang berlaku di ini ya, pada berlaku bagi tenaga kesehatan. Dan ini mungkin akan menjadi dasar kita. Hari ini insya Allah kita akan mendengarkan paparan materi dari guru kita yang alhamdulillah pada tahun ini bertugas di Kementerian Kesehatan sebagai Konsil Keterapian Fisik, Bapak Arin Supriyadi, dan alhamdulillah Bapak Arin sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Arin. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi agak panjang diskusinya dengan Bu Isna ini, jadi terlambat tadi maksudnya. Ya Pak. Izin Pak, ini tadi saya putar sedikit tentang pemaparan dari Pak Menkes kenapa perlu RUU, dan ini saya sampaikan juga pada adik-adik bahwasanya ada undang-undang yang berlaku tahun 2009. Berarti undang-undang Kemenkes itu, rancangan undang-undang ini akan mengganti undang-undang 2009 itu Pak, berarti ya? Ya, sebenarnya produk perundangan kita tapi di bidang kesehatan ini sudah banyak yang kadaluarsa ya. Termasuk juga kita fisioterapi itu, atau kompetensi kita itu sampai sekarang 7 tahun belum terwujud. Kemudian juga tentang startup praktek PMK nomor 65 itu kan 2015. Sehingga memang sudah waktunya beberapa peraturan-peraturan itu perlu direvisi dan diperbaharui. Idealnya memang dalam waktu 5 tahun itu sudah ada pengganti yang baru kan. Baik Pak, baik. Itu sedikit pengantar ya dari Bapak Arin. Jadi teman-teman semuanya, kita di dunia kesehatan memiliki satu perundangan yang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang tentang Kesehatan. Jadi ini saya share dulu untuk awalannya. Dan undang-undang ini mengatur terkait dengan pelayanan, kemudian jaminan kesehatan, dan semua yang terlibat di sini. Kenapa adik-adik semua harus dikenakan dengan undang-undang ini? Karena adik-adik semua akan bergabung dalam nomor 6, yaitu sebagai tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, sebagai orang yang bekerja dalam dunia kesehatan, kita berhak untuk mengetahui apa yang ada di dalam dunia kita gitu. Dan kita harus mengetahui poin-poin hukumnya yang ada.
Dan mungkin di sini sebenarnya banyak, tapi karena sekarang sudah masuk dalam tahap rancangan undang-undang dan adik-adik adalah nanti ya ketika lulus 2-3 tahun lagi itu sebagai apa ya Pak ya, penyelenggara dari layanan kesehatan, mungkin kita ada baiknya mendengar rancangan undang-undang seperti apa yang ada, nanti sebagai bahan pembanding bisa dicek di sini. Oke. Bapak Arin ada nanti bisa share langsung Pak kalau mau share. Ini sudah saya setting untuk bisa sharing. Nanti Pak Arin akan menyampaikan materinya apa Pak? Lupa saya tadi. Tentang tenaga kesehatan aja mungkin ya, yang masih Ya, dalam apa namanya tugas saya di konsil gitu mungkin. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Saya share dulu. Ada di semua ini ya, mohon aktif kamera kalau bisa dan mendengarkan apa yang disampaikan Pak Arin. Bapak saya izin record ya Pak ya. Ini sudah terlihat pada masing-masing screen. Sudah Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Recording in progress. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak yang terhormat, Bapak Taufik Eko Susilo selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, serta yang saya kagumi para teman-teman mahasiswa. Ini semester berapa berarti ya? Semester 4 Pak. Semester 4 ya. Alhamdulillah berarti sudah banyak mendapatkan pengertian tentang fisioterapi ya. Pada kesempatan ini mungkin kita bisa berdiskusi ya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tenaga kesehatan. Karena saat ini memang sedang menjadi perhatian bagi pemerintah karena ini masuk dalam prolegnas yang pertama ini. Di dalam pengajuan peraturan perundangan itu ada namanya prolegnas ya. Prolegnas itu merupakan program untuk legislasi nasional, di mana salah satunya adalah produk perundang-undangan berkaitan dengan tenaga kesehatan. Hal ini memang perlu dilakukan, karena memang produk perundangan tentang kesehatan ini sudah lama sekali belum direvisi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan juga Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Dan pada waktu itu pun juga undang-undang yang ada itu masih terpisah. Ya. Saat ini akan dibuat menjadi satu kesatuan, menjadi Omnibus Law. Jadi memang kelihatannya pemerintah lebih lebih tertarik untuk membuat suatu Omnibus Law ya, dibanding dengan undang-undang terpisah. Karena memang ada beberapa keuntungan atau manfaat dengan adanya Omnibus Law. Karena untuk melakukan harmonisasi itu akan lebih mudah apabila undang-undang yang dibuat berupa suatu Omnibus Law. Karena ketika nanti undang-undang itu akan sebelum diundangkan, ditetapkan, diundangkan itu harus dilakukan harmonisasi. Harmonisasi akan lebih mudah apabila harmonisasi dilakukan hanya antar pasal dalam satu undang-undang, daripada harus kemudian melakukan harmonisasi antar undang-undang. Nah, oleh karena itulah maka dijadikan satu kesatuan undang-undang yang mengatur hal yang sama, dijadikan satu dari Omnibus Law ini. Sehingga nanti harmonisasinya cukup dilakukan antar pasal di dalam undang-undang tersebut. Sehingga kemudian ini menjadi prolegnas, program legislasi nasional tentang Omnibus Law kesehatan. Di dalamnya juga akan mengatur tentang tenaga kesehatan. Pemberlakuan undang-undang ini pun juga menjadi harus satu keharusan yang harus segera dilakukan ya, karena memang produk undang-undang ini sudah lama sekali diundangkan, apalagi kemudian dengan adanya proses politik ya. Di mana tahun 2004 nanti kan sudah harus berganti pemerintahan, sehingga harapannya ketika berganti pemerintahan, berganti presiden, undang-undang ini sudah selesai bikin.
Karena normalnya undang-undang itu paling cepat itu 1 tahun, bahkan bisa sampai 3 tahun baru kemudian bisa diundangkan. Beberapa tahapan untuk bisa menjadi satu produk perundangan, dari mulai pengajuan, penyusunan, sampai kemudian ada sosialisasi di DPR, kemudian ada hearing dan sounding dari DPR, sampai kemudian ke masyarakat, baru kemudian dilakukan harmonisasi, sampai kemudian baru diundangkan dalam lembar negara, kemudian ditetapkan. Sehingga memang prosesnya cukup panjang untuk bisa menjadi suatu undang-undang ini. Sehingga harapannya nanti dengan adanya prolegnas ini ke produk undang-undang tentang kesehatan, Omnibus Law kesehatan ini bisa selesai sebelum tahun 2024 ini nantinya. Ada beberapa nanti catatan-catatan yang menjadi perhatian kita karena perbedaan antara produk undang-undang yang sebelumnya dengan undang-undang yang akan diusulkan ini, sehingga mungkin juga menjadi bahan kajian kita nantinya. Seperti dengan tentang tenaga kesehatan, karena itu sebelumnya undang-undang tenaga kesehatan terpisah dengan undang-undang kesehatan sendiri, di mana undang tenaga kesehatan nomor 36 tahun 2014. Bahkan juga pemberlakuan undang-undang ini pun juga lebih terlambat dalam pemberlakuannya. Seperti misalkan tentang adanya konsil ini. Karena konsil tenaga kesehatan ini sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang 36 tahun 2014, tetapi kemudian baru bisa terbentuk lembaga konsilnya baru tahun 2022 ini. Sehingga mestinya tahun 2014 sudah terbentuk, sudah ada konsil ya, kemudian baru terbentuk tahun 2022. Nah, sehingga amanah undang-undang ini beberapa peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan. Sekarang sudah ada konsil, ada beberapa kemudian bisa dilaksanakan untuk amanah undang-undang tersebut ya. Tapi kemudian juga ini kemudian diganti kemudian menjadi Omnibus Law ini. Sehingga baru konsil ini baru terbentuk, baru kemudian nanti akan dirubah lagi. Nah, dengan undang-undang ini tentunya juga ada beberapa yang merubah tentang lembaga konsil tenaga kesehatan ini. Baik, sebelum masuk ke ini mungkin masuk ke apa yang dimaksud atau siapakah yang dimaksud sebagai tenaga kesehatan. Beberapa peraturan perundangan juga memberikan definisi yang sama tentang siapa yang menjadi kategori sebagai tenaga kesehatan. Namun dalam berjalannya waktu ada beberapa orang atau keahlian tertentu yang kemudian belum masuk sebagai kesehatan yang ingin dimasukkan sebagai tenaga kesehatan ini. Seperti misalkan yang saat ini sedang digodokin tentang tenaga kesehatan tradisional. Sebelumnya memang belum bisa dikategorikan sebagai tenaga kesehatan. Mereka yang memiliki keterampilan, baik itu keterampilan dalam bidang ramuan maupun keterampilan dalam bidang keterampilan ya, dalam membuat suatu upaya untuk bisa menyembuhkan penyakit melalui cara-cara tradisional, ini nantinya dengan undang-undang ini akan bisa dilegalisasi menjadi satu jenis tenaga kesehatan. Sehingga mungkin kalau mungkin kasarannya ya seperti dukun itu nanti akan dilegalkan menjadi tenaga kesehatan. Termasuk juga mereka yang ahli-ahli meramu ramuan-ramuan tradisional, ya, nanti bukan akan dilegalkan, akan menjadi suatu tenaga kesehatan. Sehingga dengan harapannya dengan undang-undang yang baru ini, mereka yang sebelumnya belum masuk sebagai kategori tenaga kesehatan, maka kemudian akan bisa menjadi tenaga kesehatan. Ini akan memberikan manfaat juga bagi pemerintah untuk bisa melakukan suatu kontrol agar segala tindakan yang dilakukannya memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Sehingga dukun-dukun itu pun nanti akan diilmiahkan, masuk juga ramuan-ramuan tradisional pun juga akan diilmiahkan juga. Gitu. Jadi semangatnya seperti itu. Jadi semangatnya dalam undang-undang yang akan dibikin ini akan salah satunya juga dengan cara seperti itu. Karena memang Pak Menteri yang baru ini, beliau kan bukan dari medis sebenarnya ya.
beliau ini juga termasuk seorang yang sangat peduli atau sangat perhatian dengan produk-produk tradisional ini. Sehingga memang semangat beliau ini juga akan bisa mengangkat agar mereka orang-orang yang memang menjalankan profesinya di bidang tradisional akan bisa menjadi suatu tenaga kesehatan ya. Yang tentunya harapannya agar apa ya pun yang dilakukannya ini bisa memberikan menyumbangkan tentang peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat, sehingga memang apa yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga di sini pengertian tenaga kesehatan yang kemudian seperti di sini bersikap profesional ya, memiliki sikap profesional artinya dia memiliki prosedur dalam melakukan suatu tindakan. Dari mulai pemeriksaan sampai kemudian evaluasi itu ada prosedurnya. Sehingga mereka pun yang memiliki keterampilan tertentu harus juga memiliki prosedur tersebut. Sehingga di mana prosedur yang dilakukan didasarkan dari suatu pengetahuan. Dan untuk menjalankannya perlu memerlukan suatu keterampilan melalui proses pendidikan. Sehingga dikatakan seorang yang memiliki sebagai tenaga kesehatan, tentunya mereka yang memang memiliki sikap profesional, yang artinya dalam tindakannya dilakukannya memiliki prosedur dari mulai pemeriksaan sampai kemudian evaluasi, di mana dalam melakukan prosedur itu didasarkan pada satu pengetahuan. Nah, untuk menjalankannya, untuk melakukannya dibutuhkan satu keterampilan melalui proses pendidikan. Dan beberapa jenis tertentu juga memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, sehingga di sini ada suatu kompetensi dan ada kewenangan. Jadi ada beberapa kewenangan yang memang didasarkan pada kompetensi yang didasarkan pada sikap profesional dan pengetahuan. Namun di sini juga ada beberapa kompetensi yang kemudian tidak memiliki kewenangan. Artinya tidak semua orang memiliki kompetensi otomatis akan memiliki kewenangan. Tapi mereka yang memiliki kewenangan sudah pasti harus didasarkan atau memiliki kompetensi. Karena ada beberapa jenis-jenis tenaga kesehatan yang di Indonesia ini yang memiliki kompetensi yang hampir sama ya, atau istilah kita itu beririsan. Ada beberapa kompetensi tenaga yang dimiliki oleh tenaga kesehatan yang beririsan dengan tenaga kesehatan lainnya. Berdasarkan undang tersebut ada 10 macam kelompok tenaga kesehatan ya. Sebelumnya kalau di Undang-Undang 36 tahun 2014 itu ada 11 macam tenaga kesehatan. Kalau di dalam undang-undang yang baru ini, RUU ini ada 10 ya. 10 ini karena memang kalau sebelumnya tenaga kesehatan tradisional itu masuk di dalam kelompok tenaga kesehatan. Tapi kemudian di dalam rancang undang-undang ini kelompok kesehatan tradisional terpisah ya. Mereka memiliki konsul sendiri. Sehingga di sini ada istilah tenaga medis, ada tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional. Jadi ada undang-undang ini ada tiga istilah. Mereka yang berprofesi dalam bidang kesehatan ada tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional. Tenaga medis, mereka yang berlatar belakang pendidikan dokter, baik itu dokter maupun dokter gigi. Kemudian tenaga kelompok kesehatan, ya seperti kita, ini berada kelompok tenaga kesehatan tradisional. Kalau di Undang-Undang 36 tahun 2014, kelompok tenaga kesehatan tradisional masuk di dalam kelompok tenaga kesehatan, sehingga kelompok tenaga kesehatan tradisional Kestrat itu. Kalau sekarang sudah terpisah ya, sehingga mereka nanti akan ada 3 macam konsil. Ada konsil kedokteran, ada konsil medis yang menaungi tentang profesi dokter dan dokter gigi. Kemudian ada konsil tenaga kesehatan yang menaungi 10 macam tenaga kesehatan ini. Kemudian juga ada konsil kesehatan tradisional yang menaungi tenaga kesehatan tradisional. Ada 10 macam kelompok tenaga kesehatan di sini, di mana fisioterapi termasuk di dalamnya, itu masuk dalam tenaga keterampilan fisik. Sehingga total semuanya ada sekitar 36 macam profesi kesehatan ini. Saya juga ada beberapa
profesi yang baru saya tahu ini ketika saya masuk di konsil, baru saya tahu ternyata ada juga profesi kesehatan seperti itu ya. Ada beberapa profesi kesehatan yang belum pernah saya dengar juga, ternyata juga ada di situ, ada sekitar 36 macam gitu ya. Karena sebelumnya saya juga pernah bekerja di rumah sakit, mana profesi itu belum ada memang. Ternyata setelah masuk di konsil ini ada juga profesi seperti itu ya. Sehingga memang ada sekitar 36 macam profesi tenaga kesehatan ya. Di mana ini menjadi bagian dari kelompok tenaga kesehatan. Itu tenaga keterampilan fisik itu juga terdiri dari 4 macam profesi, yaitu ada profesi fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, dan akupuntur. Nah, akupuntur ini menjadi bagian dari keterapian fisik, sehingga akupuntur pun juga menjadi bagian dari kesehatan tradisional sebenarnya. Karena beberapa kesehatan tradisional ada kesehatan tradisional interkontinental yang berasal dari luar ya. Salah satunya adalah akupuntur ini. Sehingga ada istilah akupuntur tradisional, ada akupuntur medis. Akupuntur tradisional adalah akupuntur yang memang berasal dari interkontinental ya, dari Chinese sana. Sementara juga ada akupuntur medis. Nah, akupuntur medis ini menjadi bagian dari tenaga keterapian fisik ini. Sehingga dalam kelompok tenaga kesehatan keterapian fisik ada 4 profesi itu ya, fisioterapi, okupasi terapi, speech terapi, dan akupuntur ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ada beberapa kompetensi memang beririsan antara masing-masing profesi kesehatan ini. Sehingga dengan ada 36 macam tenaga kesehatan ini, tentunya akan sangat banyak irisan-irisan kompetensinya. Jadi misalkan antara perawatan dengan bidan, itu juga cukup besar irisan-irisannya. Sehingga di sini nanti di konsil kita akan mencoba memetakan beberapa kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kesehatan ini. Fisioterapi pun juga memiliki beberapa irisan dengan kompetensi profesi yang lain. Seperti misalkan dengan okupasi terapi, speech terapi juga ada. Atau juga dengan perawat pun juga kita memiliki beberapa irisan itu. Sehingga memang beberapa profesi kesehatan ada beberapa kompetensi yang memiliki kesamaan, sehingga nanti kemudian perlu diatur siapa yang berwenang dalam melakukan tindakan tertentu. Maka memiliki kompetensi belum tentu memiliki kewenangan. Maka nanti akan diaturlah dalam peraturan lebih lanjut tentang mengatur kewenangannya seperti dalam standar praktek atau dalam kewenangan klinis dari akreditasi rumah sakit itu. Nah, sehingga disitulah akan masing-masing institusi pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan akan mengatur kewenangan dari masing-masing profesi ini. Mengingat karena ada beberapa kompetensi yang beririsan, ya, maka perlu diatur siapa yang memiliki kewenangannya. Sehingga memiliki kompetensi belum tentu akan memiliki kewenangan, tetapi kalau sudah memiliki kewenangan, sudah pasti dia harus memiliki kompetensi. Nah, dikatakan sebagai seorang tenaga kesehatan, itu dalam istilah hukumnya ada pemberi pelayanan kesehatan, sehingga ada 2 pengertian di sini, ada pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan. Kalau pemberi pelayanan kesehatan itu bisa berupa tenaga medis, tenaga kesehatan, atau juga kesehatan tradisional, atau mereka yang penerima pelayanan kesehatan itu bisa kemudian pasien, keluarga pasien, atau masyarakat. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan juga memiliki legislasi sebagai seorang tenaga kesehatan. Di mana legislasinya berupa ada proses registrasi, sehingga semua tenaga kesehatan harus memiliki bukti kalau dia sudah terregistrasi. Nah, bukti tersebut berupa surat tanda registrasi atau disingkat dengan STR ini. Nah, ini menjadi bukti bahwa seorang itu negara mengakui bahwa yang bersangkutan adalah seorang tenaga kesehatan. Ya, selama mereka
belum memiliki STR, berarti negara sudah mengakui bahwa yang bersangkutan adalah seorang tenaga kesehatan. Tapi apabila mereka tidak memiliki STR, maka negara tidak mengakui kalau dia bukan tenaga kesehatan. Nah, seperti teman-teman nanti ketika lulus pendidikan fisioterapi, itu lulus sebagai sarjana fisioterapi, itu nanti belum bisa mendapatkan surat tanda registrasi, karena untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi harus uji kompetensi terlebih dahulu, sehingga untuk uji kompetensi harus mengambil profesi terlebih dahulu. Sehingga dalam pendidikan kesehatan ini ada yang pendidikan akademis, dan ada pendidikan vokasi, dan ada pendidikan profesi. Sehingga ada 3 macam pendidikan di dalam tenaga kesehatan ini. Ada pendidikan akademis, ada pendidikan vokasi, dan ada pendidikan profesi. Pendidikan akademis, mereka nanti belum bisa masuk sebagai tenaga kesehatan, karena mereka belum bisa mendapatkan STR. Pendidikan akademis seperti sarjana fisioterapi, kemudian magister fisioterapi. Kemudian juga pendidikan vokasi itu yang mereka dari lulusan diploma, baik itu diploma D3 ataupun sarjana sains terapan atau juga magister terapan. Ini vokasi. Mereka memang sudah disiapkan untuk menjadi seorang tenaga kesehatan, sehingga mereka lulusannya pun kemudian bisa mendapatkan surat tanda registrasi. Sementara kalau yang dari lulusan akademis, kalau nanti harus untuk bisa menjadi seorang tenaga kesehatan, harus melalui pendidikan profesi terlebih dahulu, sehingga nanti lulus sarjana fisioterapi, kemudian ambil profesi, baru kemudian bisa mendapatkan surat tanda registrasi ini. Sehingga dengan adanya surat tanda registrasi ini menjadikan bukti bahwa negara sudah mengakui bahwa yang bersangkutan adalah seorang tenaga kesehatan. Nah, surat tanda registrasi ini memang dibutuhkan sebagai bentuk legislasi bahwa yang bersangkutan menjadi bagian dalam undang-undang kesehatan ini, yang mengatur undang-undang ini. Karena yang menjadi sasaran dari undang-undang ini adalah mereka tenaga kesehatan yang memang terregistrasi di sini. Sehingga semua yang lulusan pendidikan, baik itu vokasi maupun profesi, nanti akan mengajukan untuk bisa mendapatkan surat tanda registrasi, di mana surat tanda registrasi ini yang mengeluarkan dari Konsil Tenaga Kesehatan ini. Sehingga ketika mereka akan menjalankan profesinya, akan menjalankan praktek untuk mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan, mereka harus memiliki surat tanda registrasi terlebih dahulu. Nah, surat tanda registrasi ini selain juga berfungsi sebagai bentuk legislasi, juga berfungsi sebagai untuk memberikan perlindungan hukum bagi yang bersangkutan. Nah, sehingga proses registrasi ini memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, karena nanti ada beberapa permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. Beberapa pekerjaan yang dijalankan oleh seorang tenaga kesehatan memiliki resiko bisa menimbulkan permasalahan bagi orang lain, bahkan bisa kemudian menimbulkan meninggal dunia sekalipun. Sehingga dengan adanya surat tanda registrasi ini akan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang mengingat bahwa tindakan yang kita lakukan seorang tenaga kesehatan bisa kemudian kemungkinannya ketika dilakukan tindakan itu akan sembuh, bisa kemungkinan akan menimbulkan kecacatan, atau bisa kemungkinan akan menyebabkan meninggal dunia. Sehingga ketika orang sakit diobati, kan kemungkinan 3 itu, sembuh, atau kemudian cacat, atau kemudian meninggal. Nah, ketiga hal ini memang sudah menjadi bagian dari resiko yang dialami oleh seorang tenaga kesehatan, sehingga perlu perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, karena tindakan yang dilakukannya bisa kemudian menyebabkan meninggal dunia. Sehingga apapun resiko yang terjadi, walaupun sampai meninggal dunia, seorang tenaga kesehatan tidak bisa dituntut secara hukum atas tindakannya apabila memang tindakannya memang memiliki legislasi yang sesuai.
walaupun tindakannya dilakukannya kemudian menyebabkan seorang meninggal dunia. Maka dengan STR ini akan memberikan perlindungan hukum bagi seorang tenaga kesehatan. Dan dengan STR ini, apapun resiko yang terjadi, selama tindakannya dilakukannya sesuai dengan prosedur, mereka tidak akan bisa dituntut secara hukum. Selain registrasi juga dibutuhkan lisensi. Nah, lisensi ini juga dibutuhkan sebagai surat izin praktek. Sehingga kalau STR melekat pada orangnya, sedangkan kalau lisensi melekat pada tempatnya, di mana dia menjalankan pekerjaannya. Ketika fisioterapi membuka praktek mandiri, sehingga mereka membutuhkan surat tanda registrasi dan surat izin prakteknya. Nah, surat izin praktek ini yang mengeluarkan adalah dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota ini. Letak di mana praktek tersebut dijalankan. Praktek ini bisa menggunakan praktek mandiri ataupun praktek di rumah sakit. Nah, sehingga dua hal ini menjadikan legislasi seorang tenaga kesehatan ya. Seorang tenaga kesehatan wajib memiliki dua hal ini, harus memiliki surat tanda registrasi dan memiliki surat izin praktek. Selain berfungsi sebagai legislasi, juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tersebut. Karena resiko apapun yang dilakukannya, walaupun sampai kemudian menyebabkan meninggal dunia, selama dia memiliki STR, memiliki surat izin praktek, dan memiliki dan sesuai dengan standar, mereka tidak dituntut secara hukum. Nah, untuk bisa memenuhi hal tersebut juga dibutuhkan adanya kode etik. Sehingga semua profesi itu harus memiliki kode etik profesi. Dan itu juga dalam melakukan tindakannya juga harus memiliki standar profesi. Sehingga semua profesi kesehatan pun harus memiliki standar profesi. Kemudian dalam pelayanannya pun juga ada standar pelayanan. Ya, sehingga kelima hal ini menjadikan legislasi seorang tenaga kesehatan bahwa mereka seorang tenaga kesehatan harus memiliki surat tanda registrasi, juga harus memiliki surat izin praktek. Di dalam menjalankan pekerjaannya, dia juga harus memenuhi kode etik sesuai dengan standar profesi dan sesuai dengan standar pelayanan. Nah, kelima hal inilah yang benar menjadikan seorang tenaga kesehatan itu akan memiliki perlindungan hukum. Selama kelima hal ini sesuai, apapun resiko yang terjadi akibat tindakan yang dilakukannya, walaupun sampai kemudian seorang itu meninggal dunia, dia tidak bisa dituntut secara pidana selama kelima hal ini memang terpenuhi. Sehingga ini menjadi hal yang legislasi seorang tenaga kesehatan, menjadi hal mendasar dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan. Kode etik tentunya disusun oleh organisasi profesi. Ini ranahnya organisasi profesi ya, sehingga semua organisasi profesi akan menyusun kode etik bagi semua profesi yang dinaungi oleh organisasi tersebut. Fisioterapi pun juga sudah memiliki kode etik. Ya. Selain itu juga memiliki standar profesi. Standar profesi ini disusun bersama oleh organisasi profesi dan pemerintah. Nanti berupa peraturan kementerian yang menetapkan standar profesi. Masuk juga standar pelayanan ditetapkan oleh pemerintah sehingga berupa suatu keputusan kementerian yang mengatur tentang pelayanan. Ya, sehingga kelima hal ini menjadikan pegangan seorang tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga resiko apapun yang dilakukannya akan terlindungi secara hukum. Ada beberapa perbedaan antara produk perundangan yang sebelumnya, yang tahun 2036-2014 dengan rancangan undang-undang yang baru ini, ya. Seperti misalkan registrasi. Sebenarnya pada rancangan undang-undang ini, registrasinya ada beberapa usulan agar dipermudah, bahkan juga ada beberapa usulan yang berlaku seumur hidup. Sementara kalau di Undang-Undang 36/2014, surat tanda registrasi berlaku 5 tahun. Tapi kemudian ada wacana, ada beberapa usulan dari proses hearing yang sebelumnya bahwa registrasi ini berlaku seumur hidup. Jadi registrasi atau SR ini itu ibaratnya seperti KTP ya. KTP-nya tenaga kesehatan adalah surat tanda registrasi SR ini. Karena KTP pun juga berlaku seumur hidup, ya. Maka ada wacana juga SR ini berlaku seumur hidup.
Akan tapi juga masih ada perdebatan karena beberapa yang tidak setuju kalau STR itu berlaku seumur hidup karena belum tentu seorang itu memiliki kompetensi yang sama sepanjang hidupnya. Maka perlu ada pengaturan, pembatasan berlaku 5 tahun. Sehingga selama waktu 5 tahun ini akan dievaluasi kompetensinya. Nah, apakah memang masih sesuai atau memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau tidak. Sehingga di sini masih ada perdebatan ya tentang berlakunya masa STR, ada yang setuju seumur hidup, ada yang setuju 5 tahun sekali sebagai bentuk evaluasinya. Kemudian surat izin praktek ini juga melekat dengan STR, sehingga masa berlakunya surat izin praktek pun juga mengikuti masa berlaku surat tanda registrasinya ini. Ya, cuma yang mengeluarkan berbeda itu bukan dari pemerintah daerah provinsi atau kota ini. Dan di dalam peraturan perundang-undangan ini juga mengatur beberapa hal tentang hak dan kewajiban baik itu tenaga kesehatan maupun juga masyarakat ya. Yang diberikan hak dan kewajiban itu bisa pemberi pelayanan kesehatan, itu tenaga kesehatannya, atau juga penerima pelayanan kesehatan, itu masyarakat, atau klien, atau keluarga, atau semua yang menerima pelayanan kesehatan. Di dalam undang-undang ini memang ada beberapa hal yang baru tentang hak dan kewajiban ya. Selain juga pemberian hak dan kewajiban juga disertai dengan adanya pengaturan tentang bagaimana proses disiplin dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Ini sebentar, ini sini hujan deras, ini suaranya mungkin terganggu. Sebentar saya pakai ambil headset dulu ya. Baik Pak. Halo teman-teman semuanya masih hadir ya. Ini terima kasih yang sudah on cam, yang teman-teman belum on cam masih. Karena setelah ini akan saya kasih link Google Form untuk evaluasi dan dari beberapa penyampaian materinya Pak Arin tadi sudah saya siapkan beberapa pertanyaan, jadi teman-teman silakan. Tidak boleh pakai chat GPT ataupun chat temannya ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab saja di situ. Oke, terima kasih. Sama Pak, di kampus juga hujan Pak. Lumayan terus. Iya, hujan deras ya. Pak, siap. Mohon lanjutkan Pak. Suara saya masih terdengar jelas? Masih Pak, lebih jelas ini. Iya. Soalnya di luar hujan deras sampai suaranya gitu. Kalau mungkin tadi kalau ada yang bertanya bisa langsung raise hand atau ya di kolom chat itu ya. Dan tanpa harus menunggu selesai semuanya ini. Baik, dalam kita lanjutkan bahwa ada beberapa hal yang mengatur tentang hak dan kewajiban, juga akan disertai dengan pengaturan tentang penegakan disiplin dan perlindungan hukum. Karena memang mengingat bahwa profesi kesehatan merupakan profesi yang sangat rentan terhadap permasalahan hukum. Di tempat kita aja sudah ketika saya mulai masuk di konsil bulan September sampai sekarang sudah ada beberapa aduan tentang permasalahan oleh tenaga kesehatan akan sampai berujung ke pidana ini juga. Karena memang perlu kita sadari bersama bahwa tenaga kesehatan merupakan profesi yang sangat rentan terhadap permasalahan hukum. Karena permasalahan yang sepele saja bisa menjadi suatu masalah hukum. Bahkan sampai hanya pasien lama menunggu antrian saja itu bisa sampai ke pengadilan itu. Karena ada beberapa hal yang kemudian bisa menjadi mudah atau rentan terhadap tuntutan hukum. Nah, ini juga perlu disadari bersama juga oleh kita semuanya agar nantinya dalam menjalankan profesinya kita dalam pekerjaannya itu tidak kemudian terkendala oleh permasalahan-permasalahan hukum. Beberapa pelanggaran hukum yang bisa terjadi sesuai dengan peraturan undang-undang ini baru ya. Ada beberapa pelanggaran
akibat ada pelanggaran kode etik, ada juga pelanggaran disiplin, bahkan juga ada pelanggaran pidana. Jadi bisa terpisah masing-masing atau bisa ketiga-tiganya ini terjadi sekaligus. Kode etik, karena kode etik itu yang menyusun adalah organisasi profesi, maka yang menentukan atau menyidangkan adalah dari organisasi profesi. Dimana kalau pelanggarannya kode etik, nanti yang menjadi sanksinya adalah berkaitan dengan status keanggotaannya. Keanggotaan sebagai organisasi profesi. Karena semua profesi kesehatan yang sudah memiliki STR, itu nanti sudah lulus pendidikannya, harus mendaftar sebagai anggota dalam organisasi profesinya. Kalau fisioterapi, berarti nanti masing-masing harus mendaftar di keanggotaan Ikatan Fisioterapi Indonesia. Nah, satu keanggotaan ini bisa menjadi permasalahan ketika ada terjadi pelanggaran kode etik. Jadi kalau ada pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran kode etik, nanti akan menentukan adalah dari organisasi profesinya, sanksi yang diberikan bisa berkaitan dengan status keanggotaannya, bisa kemudian diberhentikan sementara, atau mungkin juga dikeluarkan dari keanggotaannya. Kemudian juga permasalahan kalau pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran disiplin, itu nanti yang akan menyidangkan adalah dari Konsil Tenaga Kesehatan. Nah, itu tempat saya ini di Konsil Tenaga Kesehatan, di mana sanksi yang diterima itu berkaitan dengan status surat tanda registrasinya ini. Sehingga apakah nanti surat tanda registrasinya ini akan dibekukan, dicabut, atau mungkin dicabut sementara atau dicabut tetap ini. Kemudian juga bisa juga pelanggaran yang terjadi bisa merupakan pelanggaran pidana. Dimana kalau pelanggaran pidana ini yang akan menyidangkan tentunya dari penegak hukum, ya, mulai dari proses pengaduan di kepolisian sampai kemudian ke kejaksaan dan ke pengadilan. Di mana sanksi yang diterima bisa berupa sanksi pidana, baik sanksi pidana berupa hukuman badan ataupun hukuman denda. Kayak mungkin ini ada contoh, sebenarnya ada contoh pelanggaran hukum ya. Tapi sebelumnya mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Belum ada, Bapak. Yang ditanyakan? Ada yang resen enggak? Oke, ada yang mau bertanya tidak? Atau masih nyambung dengan materi yang kemarin? Misalnya ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya saya sudah masuk, saya kena tegur organisasi profesi, itu yang berhak menegur saya itu siapa, Pak? Kira mungkin kalau itu mungkin saya mau ke teman-teman kali, Pak, ya, mau buka obrolannya. Oke, ya, jadi tergantung ke pelanggaran yang dilakukannya. Kalau pelanggarannya kode etik. Kode etik misalnya, Pak. Ya, kode etik organisasi. Di mana masing-masing organisasi memiliki majelis kehormatan etik, ya, MKIDE. Majelis kehormatan disiplin dan etik kan. Nah, itu memang ini menjadi kelengkapan dari organisasi profesi. Tentunya nanti melalui proses persidangan di majelis kode etik masing-masing organisasi profesinya ini. Nah, memang yang akan menilai dan menentukan apakah memang pelanggaran yang dilakukannya termasuk kategori pelanggaran kode etik atau bukan. Kalau pelanggaran apa kategori yang ringan, sedang ataupun berat. Nah, ini berkaitan dengan sanksinya ini. Apa sanksinya hanya sekedar peringatan atau kemudian juga karena berkaitan dengan keanggotaan, apakah kemudian keanggotaannya diberhentikan sementara atau mungkin bisa paling berat itu kalau kemudian dikeluarkan dari keanggotaan. Nah, konsekuensi nanti bervariasi, sehingga nanti kalau sampai kemudian dikeluarkan dari keanggotaan, tentunya dia nanti tidak akan bisa mengurus atau mengajukan surat tanda registrasi. Ya, sehingga jadi berantai ya, karena dia keluar dari keanggotaan tidak bisa mendapatkan surat tanda registrasi. Tapi kalau sanksinya keanggotaan tidak berubah, tapi kalau karena status STR-nya diberhentikan, dia tetap sebagai anggota, dia masih bisa mengajukan untuk surat tanda registrasi kembali.
Ya sampai saat ini sih belum ada tenaga kesehatan yang kemudian dikeluarkan dari keanggotaan ya. Kecuali satu itu yang menjadi mungkin ada masalah politik juga ya, bahkan Pak Menterinya sendiri itu. Kalau masih ingat ya, kan dari ID waktu itu dari Konsul Kedokteran, terpaksa kemudian mengeluarkan eh, dokter T itu ya, yang kemudian apa namanya, karena dianggap melanggar kode etik, kemudian karena ada proses politik juga ya, kemudian diselesaikan, dicabut kembali keputusan pelanggaran kode etiknya itu. Itu mungkin kan pernah menjadi pembicaraan yang luas ya, karena memang itu menyangkut Pak Menterinya sendiri waktu itu. Ya, sehingga sampai saat ini belum ada yang apa namanya dikeluarkan dari keanggotaan ya. Yang alhamdulillah belum ada ya. Harapan kita tentu tidak ada anggota profesi sampai harus dikeluarkan dari keanggotaannya ya. Karena di selain itu juga tentunya ada upaya pembinaan dari organisasi profesi. Kemudian tidak terjadi anggotanya kemudian melanggar kode etik. Maka tentunya dalam organisasi profesi juga memiliki program pembinaan bagi anggotanya. Termasuk juga di disiplin ya, kita di Konsul Tenaga Kesehatan pun juga ada program pembinaan tenaga kesehatan yang nanti harapannya juga tidak ada tenaga kesehatan yang melanggar disiplin yang sampai kemudian harus dicabut SR-nya. Karena kita juga karena juga berat juga bagi kita apabila kemudian kita dari Konsul ini harus mencabut surat tanda registrasinya ini. Karena apabila dia sudah dicabut surat tanda registrasinya, tentunya surat izin prakteknya jadi tidak berlaku, sehingga dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya. Ya, sehingga maka dari itu kita pun dari Konsil pun juga berupaya agar tidak sampai terjadi adanya pelanggaran hukum yang menyebabkan sanksi pencabutan STR ini. Ya, memang kalau permasalahan ke pidana ini lain lagi, karena kalau pidana itu ya biasanya yang mengadukan adalah dari masyarakat ya. Tentunya ini terbuka sangat luas masyarakat yang kemudian bisa mengadukan. Nah ini memang kalau ini bukan ranahnya kita kalau kita pelanggaran pidana ini ya. Teman di sini makanya untuk bisa supaya tidak sampai ke arah pidana, maka tadi yang saya sebutkan di sini ya ada kelima hal ini yang dibutuhkan. Selama kelima hal ini ada dalam setiap pelayanan, ini menjadi perlindungan hukum. Resiko apapun yang terjadi, selama kelima hal ini sesuai, maka resiko apapun yang terjadi dalam menjalankan pekerjaannya tidak bisa dituntut secara pidana. Walaupun sampai kemudian pasiennya pun sampai meninggal dunia, katakanlah gitu ya. Sedang dilatih, tiba-tiba pasien jatuh meninggal. Selama tindakan latihan yang kita berikan sesuai dengan kelima hal ini, itu maka tidak bisa disanksi pidana. Ya, jadi gitu mungkin ya Mas Taufik ya. Di kita pun di Konsul Tenaga Kesehatan mungkin saat ini juga sedang menyusun tentang rancangan peraturan tentang perlindungan hukum dan juga proses persidangannya. Ini juga tidak mudah bagi kita ya, karena ketika kita akan proses persidangan kan juga memberikan proses yang juga cukup panjang prosesnya. Di dalam juga harus melibatkan beberapa tenaga ahli dan juga harus apa namanya mendatangkan beberapa saksi, juga tidak mudah ini. Sehingga untuk bisa mencegah supaya tidak sampai hal tersebut terjadi, maka kita pun juga membuat suatu ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang penegakan disiplin dari proses pembinaannya. Bagaimana agar upaya pembinaan ini bisa lebih optimal sehingga nantinya tidak sampai terjadi adanya pelanggaran disiplin bagi tenaga kesehatan. Oke, mungkin gitu antara kode etik dan perangkat disiplin. Contohnya seperti apa? Misalnya perangkat etik seperti apa, disiplin seperti apa? Oke, silakan menjawab. Atau ditunjuk Pak Arin, tunjuk aja nggak apa-apa kok Pak. Oke, Mas Muhammad Nizar Sidik. Baik, Bapak. Contohnya Bapak ya? Ya, mungkin menurut Mas Muhammad Nizar Sidik, itu seperti apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik dan seperti apa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin itu?
Kalau untuk contohnya dalam kode etik mungkin dalam ini Pak, mungkin contohnya bermedia sosial gitu Pak. Sudah dapat materi etika profesi itu ya? Sudah Pak, Sudah tuh? pertemuan pertama. Itu bisa awal-awal gitu bahasanya kode etik itu. Pasal 1 sampai berapa itu coba dicek. Nah, maka harus tahu ini apa saja kode etik fisioterapi ini. Kan prinsipnya ada berapa itu? Ada confidentiality, veracity. Coba Nizar mungkin kaitkan dengan ini pasal 1 tentang atau pasal tentang pelayanan. Contoh. Berkurang jadi 100 ya kita ya. Mana yang lain ini? Tiba-tiba berkurang. Ya, bisa kalau ketika muncul pertanyaan gitu berkurang. Biasanya tiba-tiba jaringannya jadi jelek. Ya, maka teman-teman harus paham tadi ya, dari ke etika profesi itu kan, ya, itu merupakan bagian dari kode etik itu. Itu semua yang tertuang di dalam etika profesi itu merupakan bagian dari kode etik profesi. Nah, sehingga itulah yang jadi permasalahan pelanggaran kode etik yang di situ. Contoh sederhana ya, misalkan tanpa meminta izin. Nah, itu juga merupakan kode etik ya. Misalkan ketika teman-teman mau menyentuh bagian tertentu dari pasien, bagian apalagi kalau bagian tersebut yang sangat sensitif ya, misalkan bagian dada, bagian paha, ya. Bahkan mungkin tujuan kita baik untuk melakukan pemeriksaan dan terapi, tapi karena tindakan kita lakukan harus menyentuh bagian tertentu, nah itu tentunya harus dengan sesuai kode etik harus izin, tidak langsung megang kan. Nah itu contoh sederhana dari kode etik kan. Nah, maka di dalam kode etik tadi itu prinsipnya sesuai dengan yang etika profesi itu. Maka teman-teman di awal mata kuliah biasanya memang diajarkan tentang etika profesi ya. Itulah menjadi bagian dari kode etik. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, maksud juga pelanggaran kode etik. Dan juga pelanggaran disiplin bisa berkaitan dengan seperti yang di sini di dalam kelima ini, salah satu dari kelima ini yang kemudian tidak sesuai. Misalkan STR, ternyata surat tanda registrasi yang dimilikinya kompetensinya tidak sesuai dengan ke pekerjaannya. Contoh misalkan STR-nya itu perawat, tetapi kemudian melakukan tindakan fisioterapi. Nah itu pelanggaran disiplin. Karena STR-nya kan STR perawat. Ya, walaupun sama-sama tenaga kesehatan, tapi masing-masing memiliki kompetensi berbeda. Ya, kompetensi itu tertuang di dalam STR. Kompetensinya sebagai apa di situ. Apabila dia tidak sesuai dengan kompetensinya, maka itu bisa menjadikan pelanggaran disiplin. Itu contoh dari pelanggaran disiplin. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Dan mungkin ada yang tanyakan? Ada izin Pak. Mungkin pertamanya kan buat ada Pak. Yang akan menentukan dia ini melanggar kode etik, kalau pidana kan jelas Pak ya. Ya. Pidana kan jelas berhubungan dengan mencuri, kemudian membunuh atau segala macam itu. Tapi kalau yang menentukan bahwasanya dia ini kode etik, terus dia ini kategori disiplin, itu siapa ya Pak ya? Apa memang organisasi profesi setempat dulu yang menentukan atau gimana Pak? Ya, memang jadi ada beberapa pelanggaran yang bisa memiliki dimensi pelanggaran kode etik dan juga pelanggaran disiplin. Jadi keduanya ini bisa berlaku sama atau berlaku bersamaan. Nah, tentunya di sini tentunya kemudian ada aduan. Jadi kalau di kita di konsentrasi sifatnya itu delik aduan. Sehingga nanti kita harus menunggu aduan dari organisasi profesi kalau seperti itu. Sehingga kalau kemudian dari organisasi profesi ya hanya cukup menilai dari kode dianggap sebagai pelanggaran kode etik saja, maka dia cukup permasalahan berhenti pada sidang di organisasi profesi. Tapi kalau kemudian perlu adanya
konsil ya, sehingga mereka nanti akan dari organisasi akan juga memberikan aduan ke konsil tenaga kesehatan. Ini contohnya ada kasusnya ini, kalau nanti sebenarnya ada contoh kasus yang saya sampaikan ini. Mana kasus ini berlaku terjadi ketiga-tiganya ini, kasusnya sama, tapi permasalahan jadi ketiga-tiganya. Di mana memang ketika yang melanggar kode etik ini, kalau kemudian dari organisasi profesi menilai ada juga pelanggaran disiplin, maka kemudian juga dari kode etik dari organisasi profesi akan mengadukan ke konsil tenaga kesehatan. Nanti tenaga kesehatan akan akan menilai tentang pelanggaran disiplinnya. Sehingga nanti permasalahan bisa satu permasalahan bisa merupakan permasalahan kode etik, bisa permasalahan disiplin. Nah, sehingga sanksinya pun juga bisa berkaitan dengan sanksi satu keanggotaan dan juga sanksi dengan status STR-nya. Di mana lembaga yang menyidangkan pun bisa juga dari organisasi profesi atau juga bisa juga dari konsil tenaga kesehatan. Sehingga bisa kedua-duanya atau bisa sendiri-sendiri gitu. Contoh kasusnya ini ada contoh kasusnya ini. Oh, ini ada yang ngechat ini. Siapa yang ngechat ini? Ini Pak, ada yang bertanya dari Sania Pak. Teman-teman kalau misalnya agak ragu, misalnya agak kurang berani bertanya di langsung, boleh di chat nggak apa-apa. Ini Pak, yang tadi sudah selesai belum Pak penjelasannya? Ini soalnya pertanyaannya agak beda sih. Tanya tentang kalau misalnya dia pelanggaran disiplin, apakah juga akan diberikan SP Pak? Maksudnya tadi SP, ada levelnya tuh SP 1, 2, 3, langsung. Itu pasti. Pasti ya? Itu pasti semua semua ada tahapannya ya. Jadi ada peringkatnya. Kalau klasifikasinya pelanggaran ringan, ini hanya sekedar teguran. Kalau mungkin tadi harus surat peringatan. Nah, sanksi ini kan sanksi ketika memang sudah dinyatakan bersalah ya. Nah, semua tahapan sudah dilalui, baru kemudian dan kita pun tidak hanya sekedar langsung mencabut, kita kan juga punya kewajiban melakukan pembinaan. Sehingga dalam misalkan ya ketika seorang itu sampai mendapatkan sanksi dicabut STR-nya, kita dari konsil pun selama rentang waktu tertentu juga harus memberikan pembinaan bagi yang bersangkutan. Sehingga nanti akan bisa memberikan penilaian apakah nanti layak untuk bisa diberikan kembali STR-nya. Jadi tetap kita menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan juga asas untuk memberikan pembinaan. Sehingga selama beberapa hal itu sudah bisa diselesaikan, dengan teguran pun juga sudah bisa selesai, dengan surat peringatan pun sudah bisa selesai, itu tidak menjadi permasalahan. Tapi ketika tahapan-tahapan tersebut sudah tidak mungkin lagi bisa diselesaikan, maka pilihan pada sanksi yang paling berat. Jadi tentunya ada tahapan-tahapannya. Ya gitu ya Mbak Sani ya, jadi tidak serta-merta langsung begitu juga sanksi ya. Cuma nanti ada beberapa yang langsung bisa diberikan sanksi. Nah. Gitu Mbak Sani ya, mungkin ada feedback. Sudah cukup Pak katanya Pak. Pak ini masih mungkin karena ini Pak ya, masih pada topik ini nih, mau bertanya nih Pak. Tapi nggak apa-apa tuh saya pertama, soalnya saya juga belajar sih Pak Arin. Pak ini, apa namanya kalau di dalam sidang kan, kalau bisa kalau kita lihat sidang-sidang di Indonesia ini kan itu seperti pengadilan itu Pak. Nah yang mau kita tanyakan ini, kalau sidang disiplin ataupun sidang kode etik itu, apakah juga ada pihak kiri pihak kanan di dalam persidangan? Ada. Atau dua arah? Ya. Bagaimana Pak kondisinya itu? Mungkin teman-teman di sini tahu, siapa tahu kan. Ya. Nah, jadi kalau yang sedang kita susun ini ya, karena ini kan konsil ini kan juga lembaga baru dibentuk ya. Kita pun juga menyusun tentang bagaimana tata cara persidangan. Ya. Salah satu beberapa persyaratan persidangan seperti yang akan menyidangkan dari konsil, itu nanti ada minimal ada 3 orang anggota konsil, yang kemudian harus menyatakan 1 orang ahli profesi dan 1 orang ahli hukum. Nah, jadi kalau jadi yang anggota yang menyidangkan nih ya, dari anggota konsil 3 orang, yang kemudian dari ahli profesi 1 orang dan ahli hukum 1 orang. Ahli profesi ini diambilkan dari organisasi profesi yang dianggap memiliki
keahlian sesuai dengan permasalahannya. Misalkan kalau berkaitan dengan masalah penyakit jantung, ya, berarti yang diambilkan dari profesi yang memang memiliki pengetahuan yang cukup tentang jantung gitu. Selain itu juga ada ahli hukum. Nah, ahli hukum ini merupakan praktisi hukum. Jadi kita mendatangkan advokat. Jadi di dalamnya ada anggota konsil, ada ahli profesi, dan ahli hukum. Nah, kemudian nanti tentu yang disidang tentu dari yang bersangkutan dan juga nanti harus ada saksi-saksi juga. Jadi prosesnya sama dengan seperti persidangan, ya cuma di sini ada 5 orang yang akan menyidangkan, yaitu 3 anggota konsil, 1 anggota ahli profesi, 1 ahli hukum. Tentu dengan dihadiri oleh yang bersangkutan dan juga saksi-saksi ini. Kemudian kalau kode etik itu yang menyidangkan hanya dari majelis kehormatan etik itu sendiri. Jadi biasanya dari ketua atau wakil, kemudian dari majelis kehormatan etik itu yang akan menyidangkan. Bahkan ada beberapa yang kemudian tidak perlu berupa sidang, kemudian memberikan klarifikasi atau verifikasi itu. Nah, di konsil pun juga tahapannya seperti itu. Dari mulai ada tahapannya ya, dari mulai ada aduan, sehingga kita pun memberikan merupakan kategori delik aduan, sehingga harus ada yang mengadukan terlebih dahulu. Yang mengadukan bisa merupakan satu lembaga atau perorangan. Perorangan bisa masyarakat atau bisa juga lembaga, bisa berupa organisasi profesi. Yang dari aduan ini kemudian akan dilakukan proses klarifikasi terlebih dahulu. Ditunjuk tim untuk melakukan proses klarifikasi. Baru kemudian ada proses verifikasi. Setelah verifikasi, baru kemudian proses persidangan. Baru kemudian proses keputusan. Bahkan nanti juga ada kemudian proses keberatan terhadap keputusan. Ada banding istilahnya. Kalau di pidana ada banding, kalau di disiplin tidak ada banding, tapi keberatan. Ada keberatan terhadap keputusan, ya. Kemudian nanti diajukan kepada kementerian, nanti Kementerian Kesehatan akan menentukan. Jadi prosesnya berbeda ketiganya ini prosesnya berbeda dalam penyidangan. Kalau kode etik yang menyidangkan dari majelis kehormatan etik mungkin cukup dihadiri oleh beberapa anggota majelis kehormatan etik. Kalau disiplin itu dari konsil membuat satu forum persidangan yang dimulai dari proses klarifikasi terlebih dahulu, verifikasi, kemudian membentuk sidang yang dihadiri oleh 5 orang. 3 anggota konsil, 1 anggota ahli, dan 1 anggota ahli hukum. Dan juga hasilnya pun bisa kemudian diajukan keberatan apabila yang bersangkutan tidak bisa menerima sanksi yang diberikan, bisa mengajukan keberatan. Sebenarnya kalau pidana, itu persidangan tentu ada 3 hakim yang menyidangkannya dari mulai penuntut dan juga pembela, dan juga ada hakim 3 orang, majelis hakim 3 orang. Kemudian juga yang bersangkutan pun juga bisa melakukan banding apabila tidak sesuai dengan keputusannya tidak bisa diterima, kemudian banding. Jadi ketiganya memiliki mekanisme yang berbeda dalam proses menjalankan persidangannya itu. Gitu, Pak Taufik. Mungkin nanti kapan-kapan saya share nanti itunya rancangan perundang-undangannya tentang persidangan disiplin oleh konsil ini. Untuk semua ini Pak ya, konsil ya, maksudnya tidak hanya konsil seluruh KTKI aja, seluruh konsil seluruh tenaga kesehatan Indonesia, tidak hanya keterapian fisik saja. Baik. Yang berlaku nasional ya, sehingga semua nanti kapan-kapan saya share itu materinya. Siap Pak. Jadi teman-teman semuanya, untuk informasi bahwasanya Pak Arin sekarang ini sedang berada di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Keterapian Fisik Pak ya, di bawah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia KTKI. Nah, ini merupakan satu tugas negara yang diemban oleh Pak Arin. Jadi untuk menampung mungkin terkait dengan ini berbicara regulasi atau yudikasi Pak ya? Ya, semuanya. Jadi produk ya? yang dihasilkan oleh konsil bisa berupa satu bentuk registrasi, legislasi, dan juga standarisasi. Standarisasi ya. Oke. Tapi mungkin teman-teman semuanya yang menjadi isu kita bersama adalah tentang standar kompetensi ini sebenarnya yang sedang seluruh
elemen dari Fisioterapis Indonesia sedang mengupayakan yang sudah berapa tahun, 7 tahun, sudah bertahun-tahun ini kita usahakan di apa namanya Indonesia. Nah mungkin sebagai penutup Pak, mungkin saya mau ini mengkaitkan ini juga nanti tapi dengan isu terkini tentang yang RUU tadi Pak. Untuk apakah RUU yang baru itu akan menggantikan UU kalau undang-undang yang 2009 pasti, tapi kalau UU yang 2014 itu apakah juga menggantikan itu atau tidak Pak? Apa digabung berarti nanti? Kan metodenya kan omnibus law kan? Iya, ya tentunya pasti ya dengan ada undang-undang baru maka apa namanya undang-undang yang lama jadi tidak berlaku gitu. Maka di dalam RUU nanti di dalam kesimpulan akhirnya itu akan menyatakan undang-undang yang A, B, C, D dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya undang-undang tersebut gitu. Bisa di akhir akan di penutup itu kan seperti itu. Karena memang dengan ada ketegasan bahwa kan nanti yang digunakan yang mana kan. Kalau kedua undang-undang masih yang satu masih berlaku, sementara itu mungkin mengatur hal yang sama, khawatirnya nanti beberapa turunan yang dihasilkan berbeda ya, sehingga nanti dalam pelaksanaan itu juga akan memiliki apa namanya perbedaan juga, sehingga harus ada kepastian hukum. Nah, untuk membuat kepastian hukum, maka mana yang berlaku yang selanjutnya gitu. Baik, karena kan memang tentang tata cara ini kan diatur dalam UU Nakes, UU Tenaga Kesehatan tahun 2014 kan Pak. Jadi kalaupun nanti ada yang baru kan ada beberapa penyesuaian lagi kan yang konsekuensinya gitu. Oke, Kalau baik, untuk yang contoh ini yang tadi macam pelanggaran bidang kode etik dan disiplin itu diatur secara terpisah dari undang-undang. Jadi terpisah levelnya Pak. bukan undang-undang ya. Tingkatnya di bawah undang-undang. Jadi cuma di undang-undang itu nanti hanya menyatakan bahwa untuk ketentuan lebih lanjut diatur melalui peraturan tertentu misalnya gitu. Oke, baik Pak, saya izin koreksi Pak ya yang punya saya tadi. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Dari Pak Ren mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Kalau dia mungkin ada satu video ini mungkin ya, yang saat ini baru saja kami selesaikan kasusnya ya. Mungkin bisa jadi pembelajaran, boleh? Siap. Ada mungkin bisa jadi apa namanya? Terlihat ya, jelas ya. Bapak belum Bapak, mungkin yang ini dimatikan dulu share screen-nya. Baru iya. Oke, baru saya screen dimatikan. Share. Sekarang? Belum ya? Belum Bapak, mungkin kalau ada videonya share ke saya, nanti saya coba share screen. Share ini mungkin. Nah ini mungkin. Udah Pak. Tapi suaranya belum muncul Pak. Suara belum keluar? Iya. Coba ke saya aja Pak, nanti apa namanya, saya sharekan itu. Atau saya coba cari beritanya Pak ya, Fisioterapis ya Pak. Ini saya share aja. Coba saya cari di YouTube dulu Pak. Biasanya ada filenya juga. Ya langsung itu sudah mewabah, sudah viral di YouTube itu. Coba saya share nanti ya Mas Taufik ini ya. Video nih saya share aja nih. Dari Tribun bukan Pak ya? Tadi. Ya ini. Ini udah saya share itu. Masih proses gitu. Mungkin ini Pak, saya coba baca. Ya ada Tribun itu yang agak
Salah ada kutipan-kutipan beberapa beritanya itu. Beberapa media massa juga memberitakan dan kutipan-kutipannya. Ini yang kasus yang bulan kemarin kami selesaikan. Yang ini Pak ya, video yang salah satu rekan di keterapian fisik kita itu yang apa namanya dinilai berita oleh dan masyarakat itu melakukan, nah ini ya, Nah itu. melakukan ini Pak ya, melakukan apa, menjepit kepala gitu kan ya. Ya. Yang sampai saya download. Itu bulan Februari kemarin itu yang kita selesaikan kasusnya itu. Dugaan kekerasan dilakukan oleh seorang terapis di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terapis yang mengenakan baju berwarna kuning terlihat mengapit kepala. Video ini nggak kelihatan. Belum Mbak, ini kedownloadnya belum bisa ya. Dugaan kekerasan dilakukan oleh seorang terapis di sebuah rumah. Saya coba ini aja Pak. Bapak sudah terlihat ya? Ya, sudah. Dugaan kekerasan dilakukan oleh seorang terapis di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Dengar. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terapis yang mengenakan baju berwarna kuning terlihat mengapit kepala seorang bocah berinisial RF yang merupakan pasien pengidap autism spectrum disorder. Pelaku terlihat mengapit kepala RF di antara kedua pahanya atau dekat selangkangan. Saat mengepit kepala RF, si terapis justru terlihat santai mengutak-atik ponsel. Padahal bocah itu terlihat menangis dan meronta-ronta karena aksi yang dilakukan si terapis. Viralnya video yang memperlihatkan aksi biadab si terapis kepada bocah autis pada akhirnya sampai ke pihak kepolisian. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Fuadi mengakui peristiwa itu pertama kali diketahui polisi dari media sosial. Tidak berselang lama, Polres Metro Depok langsung menyelidiki dugaan kasus kekerasan tersebut. Menurut Fuadi, pihaknya menjadikan video yang viral itu sebagai acuan untuk menyelidiki dugaan kekerasan. Kemudian Fuadi mengatakan bahwa pihaknya tengah menelusuri identitas terapis yang diduga melakukan kekerasan terhadap RF. Setelah identitas si terapis didapat, pihak penyidik juga bakal memeriksanya. Selain itu, penyidik Polres Metro Depok telah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit terkait dugaan kekerasan terhadap RF saat menjalani terapi. Pihak rumah sakit, kata Fuadi, bersedia menyambangi Mapolres Metro Depok untuk diperiksa. Selain itu, orang tua dari RF juga bersedia memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. Dalam pertemuan dengan pihak RS dan orang tua RF, penyidik akan mengklarifikasi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Fuadi mengatakan dugaan kekerasan itu dialami RF yang sedang menjalani terapi di rumah sakit tersebut. Selanjutnya anak itu menjalani terapi dengan masuk ke dalam ruangan. Namun terapis yang seharusnya menangani autisme bocah itu justru melakukan tindak kekerasan. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun. Sambut Pak Arin. Ya. Nah itu mungkin dari teman-teman mungkin ada beberapa hal bisa dikaji itu ya. Kamu teman-teman kira-kira pelanggarannya apa saja itu? Oke, silakan teman-teman semuanya. Boleh di chat atau boleh raise langsung Pak ini? Ya, suka-suka bisa raise hand. Ya. Silakan kira-kira nih, menurut kawan-kawan semuanya apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh IABS Pak ya mungkin yang bersangkutan. Apa saja boleh di chat. Menurut kawan-kawan ya, jangan menurut Mbak penyiarnya tadi ya. Kata pidana Pak, kategorinya gitu. Oke, mungkin pelanggarannya apa saja? Ya, pelanggarannya apa yang kemudian dikatakan itu melanggar. Kenapa dia masuk pidana gitu? Ya, yang pidananya apanya pidananya? Ya saya sendiri kok bisa masuk pidana Pak ya? saya sendiri loh. Tindakan apa yang kemudian dikategorikan pidana kan? Jadi memang ini harus menjadi kesadaran kita bersama ya, karena beberapa tindakan bisa dikategorikan apakah itu pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, atau pelanggaran pidana.
Maka akan lebih baik kalau kita tahu dari awal ya, sehingga bisa aware. Oh ini bisa masuk kategori pelanggaran kode etik. Oh ini kategori pelanggaran disiplin, ini kategori pelanggaran pidana. Gimana? Nggak ada lagi yang nambah? Ya, mungkin masih ini Pak, mencoba menerka-nerka. Bermain HP saat pasien sedang bekerja, menangani pasien. Jadi menurut Sania itu masih didisiplin, gitu, Pak. Yes, betul, tepat sekali Mbak Sania itu. Ada lagi? Kalau Nizar bilangnya ada salah satu mungkin pelanggaran kode etik, mungkin maksudnya itu tidak melayani pasien dengan maksimal. Mungkin seperti itu Pak, karena kan salah satu kode etiknya harus melayani dengan maksimal. Gitu. Bisa, betul. Tapi pertanyaan saya juga, kok bisa masuk polisi Pak ya? itu saya kok bisa ya gitu. Tindakan kekerasan seperti apa yang dilakukan oleh orang itu gitu. Kok malah saya bertanya ini. Kira-kira Oke, nanti kita lihat. Ya, silakan Nadia. Maksud. Oh, oke. Asal dinilai tidak sopan Pak karena diletakkan di selangkangan. Mungkin ada kata-kata seperti itu dan dianggap terlihat menyakiti dari pasien. Jadi mungkin seperti melakukan tindakan kekerasan kepada pasien, Pak. Apa itu kategorinya? Ya, ini ada beberapa hal yang memiliki dimensi yang berbeda ya. Apa yang terlihat oleh masyarakat belum tentu sama dengan apa yang terlihat oleh seorang tenaga kesehatan. Dan juga orang masyarakat menilai tindakannya itu tidak sopan atau mungkin tidak sesuai. Dan juga mungkin dari tenaga kesehatan itu memang harusnya seperti itu. Terutama pada anak-anak, karena anak ketika banyak anak dengan tindakan terapis, karena hampir sebagian besar mereka menangis. Ya, ada tangisan anak, ada yang anggapan itu tidak dianggap sebagai menyakiti. Sementara mungkin dari sudut pandang tenaga kesehatan belum tentu itu menyakiti. Nah, sehingga yang menjadi pembedanya, yang menjadi batasan apakah seorang tadi antara pandangan dari masyarakat dan pandangan dari terapis itu ada di standar pelayanannya atau SOP-nya. Selama di SOP-nya itu memang tersebut seperti itu, kalaupun pasiennya menangis atau seperti apa, itu tidak menjadi persoalan. Sehingga contoh kalau tadi dikatakan diletakkan di selangkangan ya, kalau memang itu memang SOP-nya harus seperti itu tidak masalah. Jadi yang sehingga tadi yang katakan bahwa tindakan seorang tenaga kesehatan itu rentan terhadap permasalahan hukum. Karena pandangan orang lain dengan pandangan tenaga kesehatan itu berbeda. Contoh tadi, orang yang pasien dipegang kok nangis-nangis, orang mungkin melihat itu terapisnya itu tidak sesuai. Padahal mungkin memang seperti itu kondisinya. Maka yang menyelamatkan kita, ya, sehingga nanti bagi tenaga kesehatan yang menyelamatkan kita dari permasalahan hukum adalah SOP-nya ini. Kalau memang tindakan tersebut, cara-cara seperti itu tertuang di dalam SOP, apapun resiko yang dilakukannya, apapun resiko yang terjadi, itu tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Jadi walaupun polisi nanti menuntut, tuntutan polisi bisa dimentahkan dengan SOP-nya seperti itu. Itu kalaupun ada tuntutan pidana, tetapi pidana bisa dimentahkan kalau ternyata SOP seperti itu. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, ada 5 legislasi yang penting dari ya. Salah satu ada standar pelayanan atau SOP-nya itu harus ada. Nah, sehingga selama tindakan-tindakan yang kita lakukan memang memiliki SOP, apapun pandangan orang lain ataupun apapun resiko yang terjadi terhadap tindakan tersebut, kita tidak bisa dituntut secara hukum karena memang tindakan kita sesuai dengan SOP. Ya. Sehingga maka kalau dalam kasus ini memang yang bersangkutan tidak sesuai SOP, memang SOP-nya tidak di selangkangan, jadi SOP-nya tidak dijepit menggunakan kaki, tapi difiksasi secara convert ya. Dengan dikatakan pengertian difiksasi convert itu bisa dengan tangan, karena dengan tangan bisa menilai berapa besar tekanan yang kita berikan. Sementara kalau dengan dijepit dengan kaki kan kita tidak bisa menilai kekuatan tekanan.
Sehingga kalau dikatakan dia menjepitnya tadi, memang dia melanggar SOP. Kemudian juga penggunaan HP ya. Nah, tadi ini juga menjadi permasalahan sendiri karena ternyata permasalahannya penggunaan HP ini bukan karena permintaan yang bersangkutan saja, karena ternyata pada waktu yang bersamaan dari manajemen rumah sakit sedang memberikan pelatihan di mana semua karyawannya harus mengikuti secara daring. Nah, sehingga memang terpaksa yang bersangkutan harus menggunakan HP saat menjalankan pekerjaannya. Nah, sehingga ini juga menyangkut kepada manajemen rumah sakitnya juga kena. Jadi nakesnya juga kena, manajemen rumah sakitnya juga bermasalah, juga kena juga. Karena kemudian menyuruh tenaga kesehatan harus mengikuti pelatihan selama dia menjalankan pelayanannya. Jadi dia menggunakan HP tidak serta-merta kemauan dia sendiri, karena memang ada perintah dari atasan. Nah, sehingga penggunaan HP ini bisa kemudian menyangkut pada manajemen rumah sakitnya. Walaupun memang kalau kita menggunakan HP memang menjadi pelanggaran disiplin ketika kita menggunakan HP karena kita dianggap mengabaikan keselamatan pasien. Dan salah satu pelanggaran disiplin adalah mengabaikan keselamatan dan keamanan pasien. Sehingga, tapi dalam kasus ini karena dia terselamatkan karena dia penggunaan HP-nya atas perintah atasan, karena pada waktu itu bersamaan seluruh karyawannya wajib untuk mengikuti secara daring. Itu hal yang meringankan dia. Kemudian juga kenapa bisa masuk pidana? Karena memang ke masyarakat itu bisa kemudian mengadukan, jadi yang ibunya ini kemudian melaporkan ke kepolisian, sehingga kemudian kepolisian itu kalau sudah masuk ke kepolisian nanti ranahnya ke pidana. Ya, sehingga memang pasal ini bisa memiliki 3 dimensi: pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, dan pelanggaran pidana. Karena pelanggaran pidana karena memang sudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Nah, cuma di sini alhamdulillah ada beberapa hal yang meringankan ya. Seperti tadi penggunaan HP yang meringankan karena dia atas perintah atasan. Walaupun sebenarnya pengguna HP juga salah ya, tapi karena ada perintah atasan jadi sedikit meringankan. Sehingga kemudian yang bersangkutan ini ke secara pidana itu hanya dikenakan wajib lapor ya, karena sebenarnya pelanggarannya yang kalau di pidana itu kita melihat bukan hanya tindakannya tapi akibat tindakannya. Apabila akibat tindakannya ini akan menimbulkan gangguan kesehatan atau menimbulkan kerusakan, itu bisa masuk kategori pidana. Tapi kalau tindakannya tidak menimbulkan akibat, ya tentunya tidak bisa masuk ke pidana. Sehingga pasien yang bersangkutan ini hanya dikenakan wajib lapor saja, tidak dikenakan hukuman pidana. Baik. Itu mungkin ada yang ditanyakan. Ini baru loh Pak, kita mendengarnya. Oke, mungkin ada tadi yang raise hand? Ada Firhan Pak, ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Ya. Silakan Firhan ya. Izin bertanya ya Pak. Yeah. Apakah ada ini Pak sebuah ketentuan terhadap terapis yang berpenampilan gitu Pak. Jadi ada satu ketentuan itu jadi bisa terapis itu melakukan berpenampilan yang tidak benar, bukan tidak benar sih Pak, cuma melakukan terapis gondrong apa-apa atau yang lain gitu Pak. Nah mungkin itu ada sanksinya juga atau tidak? Saya bertanya itu ya. Makasih Pak. Ya langsung ya. Jadi ada beberapa pelanggaran yang sifatnya pelanggaran hukum keseluruhan ya, artinya hukum yang berlaku nasional. Ada juga aturan yang berlaku sesuai dengan tempat fasilitas pelayanan kesehatannya. Karena ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatannya atau faskesnya itu melakukan peraturan yang berbeda. Ya. Contoh cara berpenampilan, cara berpakaian, tata aturan itu masing-masing tempat ke rumah sakit itu bisa berbeda-beda. Ada yang kemudian harus bisa menggunakan harus menggunakan lengan panjang, ada yang tidak boleh lengan panjang. Ya, kalau soal rambut tentunya hampir semua
tempat rumah sakit itu tidak membolehkan rambutnya terurai karena khawatir akan bisa mempercepat nosokomial. Nah, rambut akan mudah dihinggapi oleh beberapa bakteri virus tertentu ya sehingga menyebarkan ke orang lain. Sehingga tentunya kalau soal rambut hampir semuanya sama itu kerapiannya. Sehingga di sini pelanggaran disiplin yang dimaksud di sini bisa kemudian pelanggaran yang sifatnya lokal ya masing-masing institusi pelayanan kesehatannya yang membuat aturan tentang disiplin dalam cara berpakaian, dalam cara berpenampilan, atau kemudian kalau kemudian berdampak kepada pelayanan, berdampak kepada pasien, ya, itu menjadi pelanggaran nasional karena kita ada aturan yang berlaku nasional ya, yaitu seperti undang-undang tentang RPMK ini yang kita susun ya pelanggaran disiplinnya ya, di mana salah kalau kemudian berdampak kepada mengakibatkan kerugian bagi pasiennya. Contoh misalkan kalau Anda menggunakan jam tangan yang dipakai kemudian menimbulkan menggesek kulit dan menimbulkan luka bagi pasiennya, itu bisa menjadi pelanggaran disiplin. Walaupun di tempat kerjanya tidak dilarang menggunakan jam tangan, tapi jam tangan tadi yang menyebabkan menyebabkan luka bagi pasiennya, itu menjadi pelanggaran disiplin. Walaupun di rumah sakitnya tidak ada larangan untuk menggunakan jam tangan. Ya, jadi memang kita melihat tadi ada beberapa permasalahan yang menjadi peraturan masing-masing institusi pelayanan kesehatannya, atau juga ada beberapa peraturan yang memang kita atur dari konsilnya. Yang kita atur tentunya berkaitan dengan keselamatan pasien selama pakaian yang digunakan, selama beberapa aksesoris yang digunakan tidak menimbulkan kerugian bagi pasien, itu tidak masalah. Kalau kemudian menimbulkan kerugian, walaupun di tempat pekerjaannya tidak dilarang, itu bisa menjadi pelanggaran disiplin bagi konsil. Ini tergantung nanti akibat dari apa itu tindakannya. Tadi Mas siapa tadi? Mas. Yang bertanya tadi siapa ya? Siapa tadi ya? Hadir Pak. Firhan Pak. Ya gitu Mas Firman ya? Firhan Ahmad. Ya, masing-masing bisa beda kayak berpakaian. Cara berpakaian bisa beda-beda. Bahkan di satu rumah sakit pun unit masing-masing unit bisa berbeda-beda. Di UGD, di ICU, di fisioterapi mungkin pakaian yang digunakan berbeda. Nah, cara-cara dalam menggunakan pakaian aksesoris juga berbeda. Kalau dari konsil kita tidak akan mengatur secara detail seperti itu, tapi yang kita atur nanti selama tindak pakaian yang digunakan atau apapun yang dikenakannya tidak menimbulkan kerugian bagi pasien, maka tidak masalah. Walaupun di dalam institusi pelayanannya tidak memasakkan atau membolehkannya ya. Contoh tadi misalkan ada cincin ya, cincin jam tangan di rumah sakitnya tidak dilarang. Tapi apabila cincinnya tadi melukai pasien, nah itu menjadi pelanggaran disiplin oleh konsil bagi konsil ya, walaupun di rumah sakitnya tidak dilarang menggunakan cincin atau jam tangan itu. Baik, gitu ya Mas. Pak Ari, terima kasih Firhan Ahmad ya. Alhamdulillah Pak, kita sudah sampai di penghujung waktu. Diskusinya luar biasa dan memberikan pengetahuan baru, terutama tadi ternyata analisa video. Ini kebetulan juga di pertemuan sebelumnya pernah kita bahas masalah itu Pak. Ternyata kita baru tahu yang bersangkutan itu membuka HP itu dikarenakan mengikuti rapat Zoom, dan ini menjadi mungkin reminder juga buat kita semua. Ternyata menyambi itu akan membuat bahaya juga ya Pak ya, kalau ternyata tidak sadar, dan itu ada sewaktu-waktu yang di penghujung ini Pak. Monggo ada feedback. Ya, jadi masuk manajemennya pun kita panggil juga. Jadi waktu itu kita juga memberikan pemeriksaan terhadap manajemennya juga, sehingga itu bagi penyelenggara pelayanan kesehatannya pun juga bisa kita berikan sanksi juga. Jadi tidak hanya karena kita juga melindungi, ya kita lindungi kan bisa pasiennya, bisa juga tenaga kesehatannya. Nah, termasuk juga ke manajemennya, penyelenggara pelayanannya juga harus memiliki komitmen yang sama untuk melindungi tenaga kesehatan dan melindungi pasien juga. Itu mungkin saja bisa saya sampaikan ya.
Mungkin memang ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan bersama, karena memang permasalahan-permasalahan dihadapi oleh tenaga kesehatan sangat luas ya, masalah-masalah di kesehatan sangat luas. Tidak cukup hanya diselesaikan oleh konsil, tentunya juga beberapa pihak juga bisa turun rembuk untuk bisa sama-sama menciptakan dunia kesehatan yang semakin baik. Terima kasih juga atas teman-teman atas pertanyaan dan juga mungkin masukannya ya. Mungkin saya bisa sampaikan. Yes. Itu aja Pak Tohik mungkin. Terima kasih Pak Arin. Baik, terima kasih. Mungkin berikan tepuk tangan dong buat Pak Arin. Teman-teman bisa menggunakan emoticon. Ya, luar biasa. Alhamdulillah pada sore hari ini, dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi. Saya izin merangkum pada pertemuan tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Kesehatan pada hari ini memang sangat fluktuatif. Jadi nanti masa public hearing ini kita gunakan untuk memberikan masukan. Teman-teman semua, mungkin karena Pak Arin juga di internal 2MS, kalau teman-teman merasa ingin berpartisipasi dalam public hearing RUU Pak ya, nanti mungkin ada mahasiswa yang ngechat memberikan masukan, mungkin bisa difasilitasi mumpung kita ada jalur khusus nih ke Kementerian Kesehatan. Kok biasanya kan jauh, tiba-tiba sekarang ada yang bisa mewakili, memang sebenarnya mewakili Indonesia, satu Indonesia, tapi ada yang bisa menyampaikan langsung, ada baiknya juga kita kalau ingin menyampaikannya. Nah, pada hari ini paling banyak kita membahas tentang regulasi tentang tenaga kesehatan itu, di mana kita harus terlindungi secara perundangan, secara peraturan, kemudian ada STR-nya gitu. Dan terakhir diskusi kita banyak dalam pelanggaran hukum. Mungkin ini Pak, adik-adik ini wajar sih banyak bertanya, karena memang sesuatu hal yang paling mudah diingat adalah sebuah larangan Pak. Kalau misalnya anjuran itu susah untuk dihafal, tapi kalau larangan itu lebih aware gitu, karena kan ada konsekuensinya. Larangan yang bersifatnya mungkin dari sifat organisasi profesi, etika, kemudian disiplin, nanti konsil, dan terakhir pidana. Dan mungkin apa yang disampaikan Pak Arin tadi menjadi kewaspadaan buat kita semua, agar kita nanti dalam bertindak, bertingkah laku, dan bertutur apapun itu diberikan kemudahan gitu, dan tidak semoga tidak terjerumus ya Pak dalam masalah. Kalaupun ada masalah pun masih ada tahapan-tahapannya gitu. Terima kasih Pak Arin atas partisipasinya. Nanti ketemu lagi. Kalau misalnya suatu saat kami belajar lagi, nggak apa-apa Pak ya, mungkin memberikan masukan ataupun memberikan sedikit sharing ya di mata kuliah ini Pak. Ya, senang bisa belajar bersama. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berpuasa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Recording stopped. Ya, Terima kasih Pak Arin.